Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa kembali di mata kuliah e-commerce pada pertemuan ke-12 dengan saya Ipan Repa Mkom, dosen Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi STKIP Muhammadiyah Kuningan. Pada pertemuan ke-12 ini, kita akan mempelajari materi inti tentang yang pertama adalah memahami setting up iklan di sosial media, dan yang kedua adalah memahami interest di sosial media. Pada dasarnya pada pertemuan kali ini kita akan membuat iklan, mengeluarkan budget sebanyak mungkin, tapi tentu harus mendapatkan satu buah keuntungan eh, yang seperti yang sudah-sudah, bahwa kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya di Facebook ya. Iklan ini akan kita tanam atau kita akan setting di Facebook. Kenapa harus Facebook? Karena memang yang pertama adalah eh, banyak atau puluhan juta orang yang ada di Indonesia menggunakan jejaring sosial Facebook. Yang kedua adalah karena memang iklan yang ada di Facebook ini performanya biasanya sangat bagus, teknologinya sudah sangat bagus, sehingga berapapun budget yang kita keluarkan biasanya itu akan untung. Walaupun tidak sedikit pula para pemula yang ada di dunia internet marketing yang mencoba Facebook itu mengalami kerugian atau boncos ya. Eh, Pada pertemuan kali ini, yaitu tadi memahami setting up iklan di sosmed, tentu segala sesuatunya harus kita persiapkan dulu, Pak. Persiapkan dulu sehingga kita tinggal setting up doang. Dan ini sudah pernah dibahas dalam pertemuan sebelumnya, dimulai dari penspec dan lain sebagainya. Nah, tanpa basa-basi terlalu panjang, kita akan coba bagaimana membuat sebuah iklan yang ada di Facebook, begitu, dan bagaimana cara mengaturnya. Oke, lanjut saja. Setelah kita men-setting dari iklan tersebut, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, pada tampilan ini sengaja saya matikan di level set iklan dan saya menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini baru beberapa hari, dana yang sudah habis itu sekitar 1.400.000. Ya, saya menggunakan akun yang sudah ada. Dan hari ini kita akan coba membuat satu buah iklan, yaitu untuk tas tas lempang. Ya, tas lempang ini saya jual di harga 99.000, di mana harga perkiraan produknya itu sekitar 20 ribuan begitu. Membuat landing page-nya juga sudah pernah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya, bahwa bagaimana cara membuat tombol dan lain sebagainya sudah ada pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada hari ini sudah disetting ya. Ini sudah disetting. Jadi teman-teman bisa langsung saja. Setelah tampilannya kurang lebih seperti ini, begitu, lalu yang selanjutnya adalah klik buat. Nah, kita buat iklan baru, dan di sini ada beberapa hal yang sudah disediakan oleh Facebook. Tentu dari kebanyakan ini tentu sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan ini sesuai dengan kebutuhannya ya kebutuhan daripada produk yang akan dijual oleh teman-teman semua gitu. Kita akan coba dari mulai ini, dari ini kesadaran merek, ada juga jangkauan. Kesadaran merek ini biasanya kalau kita mau nge-branding gitu ya, mau kita nge-branding, maka di sini menggunakan kesadaran merek. Nge-branding itu gimana? Contohnya begini.
Kita misalkan launching apa namanya tas, tapi tasnya ini buatan kita sendiri, kita produksi dan apa namanya kita produksi sendiri gitu kan, kita memunculkan nama brand sendiri gitu. Ini biasanya menggunakan kesadaran merek. Lalu juga adalah jangkauan. Jangkauan ini lebih fokus kepada jangkauan si iklan tersebut gitu. Jadi kalau misalkan itu ya kita fokus aja. Pokoknya intinya pengen orang yang lihat aja, banyak yang lihat aja si iklan kita. Itu fokusnya ke situ. Karena apa? Nanti akan disesuaikan oleh si Facebook bahwa orang-orang yang senang cuman lihat doang ini kita bisa menggunakan jangkauan. Nah, yang selanjutnya adalah di sini ada pertimbangan. Nah, pertimbangan ini ada lalu lintas kunjungan. Maksudnya gimana? Kalau misalkan contoh lah, kayak sejenis apa ya? Misalkan sejenis web berita, misalkan ya. Di sini seperti detik.com, occasion.com. Kalau mereka beriklan, pasti itu apa namanya? Menggunakannya lalu lintas kunjungan. Artinya, Facebook akan mencari orang-orang yang hanya sebatas ngeklik iklan, tapi di sana itu ya sejenis berita gitu. Dia tidak ada produk, tidak ada apa itu. Biasanya ya mereka akan menggunakan lalu lintas kunjungan. Itu ya. Oh, itu. Lalu juga ada interaksi. Interaksi itu apa? Interaksi ini biasanya orang yang senang like, senang komen di iklan kita itu, maka si Facebook akan eh, memberikan iklan kita itu ke orang-orang yang senang like sama komen gitu. Itu. Oh iya, untuk lalu lintas kunjungan juga tadi yang tadi ada kelewat bahwa bisa juga untuk produk juga gitu. Jadi kalau pengen biayanya lebih murah, itu menggunakan lalu lintas kunjungan. Tapi apakah efektif untuk penjualan? Ya nggak begitu efektif juga sih gitu. Kalau versi saya, si interaksi gitu. Nah interaksi ini lebih kepada tadi arah like dan juga komen gitu. Kalau kita mau menjual produk, alangkah lebih bagus itu menggunakan interaksi terlebih dahulu gitu, biar banyak dulu komennya, biar banyak dulu like-nya gitu. Nah kalau untuk interaksi ini biasanya orang-orang yang apa namanya ya, orang-orang yang sering berjualan kerudung, jualan gamis, ya pakaian, itu menggunakan interaksi di mana orang-orang itu yang senang-senang komen gitu. Biasanya, Kak ini harganya berapa dan lain sebagainya. Itu biasanya menggunakan iklan interaksi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu engagement gitu ya. Itu. Jadi interaksi ini biasanya eh, apa namanya? Lebih mengutamakan kepada interaksi di Facebooknya yaitu komen dan like gitu. Apakah ini juga bagus ya? Menurut versi saya juga bagus juga sih. Begitu. Terus juga mungkin juga interaksinya itu like spam spek dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam interaksi. Begitu. Jadi kalau pengen iklan performanya bagus, biasanya ya harus interaksi dulu gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah pemasangan aplikasi. Nah, ini kalau teman-teman sering lihat, misalkan yang sering itu game gitu kan, aplikasinya game, aplikasinya apa namanya, Shopee dan sebagainya, itu biasanya menggunakan pemasangan aplikasi. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah si aplikasi-aplikasi tersebut itu supaya dipasang di handphone kita gitu. Biasanya itu pemasangan aplikasi. Jadi itu. Jadi si Facebook ini akan mencari orang-orang yang sering memasang aplikasi gitu. Kalau ada pertanyaan kok dia bisa tahu gitu. Pada dasarnya ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas tertentu di Facebook, itu secara otomatis Facebook akan merekam apa yang sudah kita lakukan gitu. Lalu penayangan video. Penayangan video itu apa ya? Penayangan video ini biasanya lebih mengarah kepada banyaknya video yang dilihat gitu. Jadi video yang kita upload gitu pengen banyak penayangannya yaitu adalah penayangan video. Lalu pembuatan prospek
itu pun sama, biasanya untuk prospek itu mirip lah dengan interaksi. Lalu ada juga pesan, jadi ketika kita membuat satu buah iklan supaya orang-orang itu ngeklik pesan ke kita, ya bahasanya ya buat jualan juga sih gitu. Nah, di sini juga ada juga konversi. Nah, konversi itu artinya biasanya ya iklan termahal lah kalau versi saya itu. Jadi iklan termahal yang biasanya Facebook itu eh, merekam data itu untuk orang-orang yang sering berbelanja melalui Facebook. Maksudnya ketika ada seseorang beriklan, mereka ngeklik webnya dulu, ngeklik web seperti ini ya, landing page ya yang ini nih, yang ini landing page-nya gitu. Nah, di sini baru nanti ketika orang klik tombol ini ya dianggap sebagai mereka itu berbelanja karena ini masuknya ke WhatsApp gitu. Nah, di sini ada juga penjualan katalog biasanya yang ada hubungannya dengan katalog dan kunjungan toko. Kunjungan ke toko ini biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang ada di sekitar si toko tersebut agar mengunjungi tokonya. Nah, kalau kita berbicara apa namanya ya, berbicara produk, kalau saya pengen mengiklankan produk ini, apa sih namanya? Produk tas ini, maka yang harus kita lakukan sebenarnya menurut aturan dari Facebook, kita harus mulai dari interaksi dulu. Interaksi, ngumpulin dulu like spam-spamnya, banyakin dulu komentar-komentarnya, sampai kita menemukan bahwa data audiens yang menyukai dari si produk kita. Tapi, ini ada tapinya. Bagi beberapa orang tertentu itu pengen langsung ke konversi. Walaupun biayanya lebih mahal, tapi biasanya itu lebih bagus daripada iklan-iklan lainnya. Memang ini juga terkadang terpengaruh dari si apa namanya ya jenis produk gitu. Tapi pada umumnya ini konversi ini jauh lebih baik gitu menurut versi saya. Nah, apa namanya? Kalau kita misalkan tadi ingin buat apa ini mengiklankan tas ini gitu ya, mengiklankan tas ini, maka yang secara otomatis itu ini kita klik dulu konversi begitu. Nah, lalu karena ini sifatnya konversi, lalu klik aja lanjutkan. Ya, tadi kalau ada kenapa harus konversi ya menurut versi saya iklan konversi ini lebih bagus. Nah, ini nama campaign, nama kampanye ini biasanya ya bebas-bebas aja lah. Misalkan namanya tas tas lempang gitu ya. CS siapa? Misalkan kalau saya pakai kode misalkan M, lalu tanggal pembuatannya kalau saya untuk apa sih? Biasanya kalau saya itu tanggal pembuatan itu dipergunakan misalkan tanggal pembuatannya itu dipergunakan untuk apa ya namanya untuk memudahkan gitu ya untuk memudahkan si pengguna untuk memudahkan kami sebagai pengiklan itu untuk review dari iklan performa iklan ini bagus atau tidak gitu ya. Lalu selanjutnya adalah ada kategori iklan khusus. Nggak usah lah ini nggak usah di apa namanya nggak usah di edit-edit ya begitu. Nah ini ada uji A atau B. Jadi biasanya kalau ada pengujian di sini, lalu ada juga pengoptimalan anggaran campaign ya anggaran kampanye. Ini biasanya dipergunakan orang-orang yang ngiklannya itu beraliran CBO, Campaign Budget Optimization. Jadi mengoptimalkan pada campaign. Jadi si anggaran itu disimpan pada campaign. Begitu. Nah, gitu. Pada kesempatan kali ini saya nggak membahas tentang iklan berbentuk CBO ya.
begitu, karena akan panjang sekali. Ada beberapa itunya ya, ada beberapa hal gitu kan. Nah, gitu. Jadi saya nggak membahas tentang CPO ini. Lalu klik next gitu ya. Nah, di sini, nah di sini ini nama set iklan baru ya, bebas aja lah kalau mau ditulis silahkan. Nggak juga nggak apa-apa. Di sini namanya misalkan tas SM 0910. Nah, ini di sini ada pixel. Pixel itu gunanya adalah untuk, nah kalau ini saya sudah, ini ya, nah, ini gunanya itu adalah untuk eh, merekam Facebook yang apa namanya, yang masuk ke web kita di sini ya, yang masuk ke web kita di sini. Jadi si Facebook itu ngerekam gitu. Dan di hasil rekamannya itu disimpan di apa namanya? Di pixel gitu. Jadi dia ngumpulin gitu. Ketika ada web yang masuk, orang yang masuk ya gitu. Mereka kumpulin, yang orang-orang yang dikumpulinnya itu nanti akan di si iklannya ini akan ditargetkan yang mempunyai kebiasaan sama gitu. Jadi Facebook itu ingat selalu merekam aktivitas kita dengan algoritma-algoritma tertentu dan dia akan menyamakan satu orang dengan orang lainnya gitu. Jadi orang-orang yang mengunjungi kita, maksudnya mengunjungi si iklan kita itu ya mau nggak mau apa namanya, si iklan tersebut itu akan ditampilkan dengan orang-orang yang mau mengunjungi si web kita ini gitu ya. Ini walaupun nanti kalau sudah kita punya testing itu akan ada hubungannya dengan look like audience dan sebagainya, karena kalau saya bahas semuanya ya itu nggak bakalan cukup waktu sebentar gitu ya. Ini intinya, ini disimpan dulu pixelnya, di sini disimpannya, lalu di sini peristiwa konversinya adalah prospek. Nah, di sini misalkan saya anggaran hariannya itu adalah 200.000, bebas sebenarnya mau berapapun gitu ya, minimalnya kalau nggak salah itu 10.000 lah ya gitu. Tapi kalau saya sorry ya, ini 10 dolar, $1 ya, ternyata udah 14.700-an. Kalau mau ya teman-teman, kalau saya sih biasanya di anggarannya itu di angka 100 ribuan gitu ya, ada juga yang lebih sih gitu gitu. Nah, anggap aja 123.000. Nah, di sini jadwalnya itu mau tanggal mulainya kapan dan berakhirnya kapan itu tergantung dari teman-teman semua. Gitu. Nah, ini ya tanggal berakhir boleh, mau terus-terusan boleh, itu bebas-bebas aja lah ya. Gitu. Nah, ini yang penting ya dalam materi ini adalah memahami interest gitu ya. Interest itu apa? Jadi tadi ingat, setiap pengguna Facebook yang ada di Facebook itu disimpan, ingat disimpan datanya, direkam datanya, dan si Facebook ini hasil data tersebut itu akan diberikan untuk beriklan gitu. Orang contohnya orang yang menyukai tas, orang yang menyukai apa namanya, eh misalkan kerudung, menyukai sepatu, itu akan disimpan gitu. Itu. Di sini makanya ada istilah pemirsa khusus. Contohnya apa? Itu tadi misalkan kalau pengen kita berjualan tas ya udah masukin aja dulu tas. Ada nggak? Aduh, ya, ntar dulu. Oh, ini deh. Tar. Nah, ini sertakan dulu deh.
sih. Oh, ini pemeriksa kursus ya. Sorry, sorry. Ini bukan, ini di pemeriksa kursus. Jangan di apa-apain ya. Ini pemeriksa khusus itu apa namanya lebih spesifik ya. Saya nggak pernah ngisi ya. Ternyata untuk interest itu ada di bagian bawah. Mohon maaf ya. Begitu. Dan ini kalau kita mau beriklan, misalkan tadi orang itu ada di Indonesia, ya kita juga bisa mengecualikan. Kenapa? Pada dasarnya kalau kita mengecualikan itu, misalkan kebanyakan itu kalau saya kan COD ya, COD. Jadi bayar di tempat. Nah, saya ada beberapa kota yang biasanya saya kecualikan, jadi iklan itu nggak muncul di beberapa kota tertentu seperti ini Papua gitu ya. Jadi di beberapa kota ini di Papua itu apa namanya saya kecualikan karena memang tidak bisa eh, apa namanya tidak bisa COD doang, itu bukan karena ongkirnya mahal dan lain sebagainya, tapi lebih mengarah kepada kota-kota ini, di beberapa kota di Papua itu nggak bisa COD gitu. Ya udahlah sekalian aja daripada ribet, sehingga saya hapus aja lah gitu. Terus juga itu ya Nusa Tenggara Barat ini juga ongkirnya lumayan ya. Nusa Tenggara Timur, terus juga ada Maluku. Jadi ini untuk wilayah Indonesia bagian timur itu saya nggak pernah mau uh, menggunakan target iklan saya gitu. Saya nggak pernah mau. Jadi ini untuk wilayah bagian timur ini saya hapus semua. Saya nggak iklankan gitu. Itu ya. Lalu selanjutnya adalah ada juga yang namanya umur. Umur di sini adalah umur dari si pengguna Facebook. Nah, kalau kurang dari 18 tahun biasanya reviewnya agak sedikit ketat gitu ya. Dianggap mereka itu belum apa ya, belum dewasa oleh si Facebook. Jadi kontennya itu nanti benar-benar lebih detail itu nggak bisa gitu. Bukan nggak bisa ya, berarti maksudnya lebih ketat lah kalau untuk kontennya yang di bawah 18 tahun gitu. Intinya iklannya akan jauh lebih ketat diperiksa oleh Facebooknya. Tapi kalau 18 tahun ke atas itu nggak jadi persoalan gitu. Nah, kalau menentukan umur ini, kalau saya secara pribadi, saya itu senangnya itu di atas 20 tahun gitu. Orang-orang di angka 21 gitu kan. Kenapa? Ya mohon maaf, kalau di bawah 20 tahun itu versi saya, urusan ketika mereka membeli tas itu, mereka punya duit enggak sih gitu. Ya, mereka udah kerja enggak sih gitu. Karena biasanya ya khawatir mereka belum punya uang dan masih mengandalkan orang tua. Dan saya juga biasanya umurnya itu ya minimal maksimal 59 gitu. Begitu. Itu ya. Lalu di sini ada juga yang namanya jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini misalkan laki-laki atau perempuan, kalau saya tas ini tas laki-laki, maka saya akan menggunakan yang laki-laki. Oke. Lalu selanjutnya adalah ada juga target penargetan terperinci. Nah, ini maksud saya adalah yang interest itu. Tadi makanya kenapa nggak muncul ya? Saya salah mengisi gitu ya. Harusnya di sini. Oke, penargetan terperinci di sini itu artinya adalah interest atau kebiasaan tadi. Kita itu maunya yang seperti apa sih meminta ke Facebook itu? Nah, kalau misalkan tadi saya menggunakan misalkan tas, nah di sini, nah ini ada tas. Nah, orang-orang yang minat terhadap tas itu akan ditampilkan oleh si Facebook dan juga ini lagi belanja online. Nah, ini belanja online gitu kan. Terus juga belanja online lagi, belanja online itu ada dua menurut versi Facebook itu. Nah, nah setelah ini ya berapa Pak minatnya? Ya kurang lebih 6 lah, kalau saya biar kebiasaan itu 6. Nah, ini juga
ada saran nih dari Facebook, itu yang suka ransel, ada yang suka dompet. Mungkin gak sih orang yang suka dompet suka juga tas? Ya mungkin aja gitu. Orang yang suka tas suka itu ya mungkin aja gitu. Gitu. Nah, ini ada tadi ada bacaan apa namanya? eh, Tadi kecualikan orang ya, kecualikan orang. Kecualikan orang ini yang bagaimana sih? Nah, Facebook juga menyediakan bahwa orang-orang yang tertentu itu bisa didiskualifikasi ataupun tidak ditampilkan gitu. Biasanya seperti apa? Misalkan saya ini karena ini ngambilnya di marketplace, saya nggak mau ditampilkan orang-orang yang menyukai Tokopedia misalkan. Nah ini minatnya itu mereka itu yang senang ke Tokopedia, saya akan kualifikasi, diskualifikasi gitu. Karena ada dua ya udah masukin aja walaupun di sini yang perusahaannya Tokopedia nggak apa-apa. Itu yang pertama adalah Tokopedia. Yang kedua adalah misalkan saya juga nggak mau nih orang yang menyukai Bukalapak gitu. Itu Bukalapak. Terus juga saya nggak mau nih orang yang menyukai Shopee. Dulu itu Shopee ada, kalau sekarang sudah nggak ada, aneh ya. Begitu Facebook ya. Dulu tuh ada bang, ada. Kalau sekarang nggak ada Shopee-nya, entah kenapa ya. Jadi kalau dulu tuh saya nggak pengen nih orang-orang tuh yang menyukai Shopee itu nggak bisa gitu, nggak masuk gitu. Terus juga, nah ini saya nggak mau juga orang yang jualan di internet. Kenapa? Biasanya kalau orang yang sering jualan itu mereka tahu harga pasarannya gitu. Terus juga pemilik fanspage. Kenapa pemilik fanspage? Itu kan, nah, fanspage. Nah ini atau admin halaman gitu kan. Ini admin halaman Facebook. Saya nggak mau orang yang menjadi admin halaman Facebook itu melihat iklan saya. Terus juga biasanya apalagi ya? Oh iya, ini juga penting. Apa namanya? Pembayaran ya, mohon maaf, pembayaran. Nah, sistem pembayaran minatnya pembayaran. Ya, ini pembayaran 90 hari, pembayaran juga Facebook 30 hari. Nah, maksudnya apa? Kalau dulu itu ya ini biasanya kalau aktivitas digital itu belinya begitu. Jadi ada ya kurang lebih itu juga tukang iklan lah gitu. Pembayaran 30 hari, pembayaran 90 hari karena dulu itu sistem pembayarannya per sebulan sekali gitu untuk Facebook itu. Nah, kita selain itu juga biasanya saya mendiskualifikasi apa lagi ya saya lupa. Oh ya spammer gitu kan spam itu spam. Nah terus juga internet marketing orang-orang yang paham atau iklan online pemasaran digital digital ya terus marketplace. Nah, gitu, marketplace. Karena kan di Facebook juga ada marketplace ya. Kalau saya dihapus aja lah gitu. Ngapain gitu kan? Gitu. Nah, itulah ya, kurang lebih seperti itu. Ini juga ada tampilkan opsi lainnya yang jadi persoalan lah ini. Nah, ada juga yang menggunakan koneksi, ada yang apa ya, teman menyukai halaman Anda dan ini tergantung sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya kalau untuk iklan konversi ini nggak pernah dipergunakan gitu. Ini penempatan manual itu. Nah, ini
Kalau mau seluler aja silakan, mau desktop aja silakan, bisa menggunakan seluler aja. Kalau saya biasanya seluler gitu. Nah, ntar dulu ada yang kelupaan. Mana ya? Sebentar. Ntar di mana ya? Tunjukkan opsi. Ini bahasa ya? Nggak apa-apa, bahasa mah. Lalu selanjutnya adalah ini penempatan manual. Lalu biasanya kalau saya itu hanya ini di berandanya, ini hapus saja. Kalau saya hanya menyisakan dua, kabar beranda Facebook, Instagram, cerita dibiarkan. Betul, InStream boleh dihapus, boleh dibiarkan. Di halaman pencarian juga saya hapus biasanya. Oke, aplikasi dan situs ya hapus saja. Nah, ini ada juga tampil kolom lainnya. Ya, ini defaultnya aja lah kalau saya. Ya. Setelah itu klik selanjutnya. Nah, ini halaman iklan, berarti di sini ada nama fanspage, nama lain-lain gitu kan. Nah, ini misalkan nama fanspage saya itu adalah Alisa Nur Khadijah. Ya. Oke, di sini ada web situs URL yang tadi mana ya ini. Tinggal diklik aja, di copy. Nah, ini masukkan ke sini. Jadi bawah. Nah, ini situs web, klik aja. Nih, udah. Nah, mau seperti ini atau juga kita juga bisa ngedit. Nah, ini tambahkan media, misalkan tambahkan gambar, unggah gitu, atau yang nanti tinggal di apa namanya, ini di desktop saya sudah simpan ya. Oke, ini di sini. Nah, ini, nah, klik yang ini yang aja. Yang ini kalau saya biasanya warmnya agak lambat ya koneksi sayanya. Oke. Selesai. Nah, ini ya gambarnya. Di sini lalu ada teks utama, misalkan teksnya itu saya misalkan promo hari ini. Tas lempang murah. Nah, setelah itu misalkan silakan disusun kata-katanya sendiri-sendiri. Ini judul itu yang nantinya sebelah sini nih, gitu. Nah, misalkan judulnya itu bisa COD. Nah, nanti di bawah sini nih bisa jadi COD. Nah, terus di akhir sini kalau saya bisa pilih-pilih gitu kan. Nah, apa sih pesan sekarang gitu kan, ngeng. Jangan selengkapnya lagi, pesan sekarang. Nah, rubah ini. Ya. Lalu setelah itu kalau sudah ngerasa sudah yakin, barulah terbitkan. Nah, oke, kalau sudah diterbitkan selesai deh, gitu. Oke, mungkin hanya ini saja pertemuan kita kali ini. Nanti kalau ada
pertanyaan dan lain sebagainya, teman-teman bisa menghubungi saya melalui web yang ada di UPMK, apa namanya, ataupun melalui ya itu ya, silahkan. Tugasnya adalah mengerjakan apa yang sudah saya praktekkan, yang sudah kita bahas hari ini. Sampai sebisa mungkin kalau ada problem silahkan jangan sungkan untuk bertanya di web yang ada di kampus. Oke, mungkin hanya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.